Lagi dan lagi kasus positif COVID-19 dan jumlah kematian secara harian kembali mencetak rekor. Dalam 24 jam terakhir, kasus harian positif COVID-19 bertambah hingga 31.189 kasus. Ini menjadi angka tertinggi sejak pandemi COVID-19 dinyatakan resmi masuk ke tanah air per Maret 2020 lalu. Tidak hanya itu, angka kematian akibat corona juga mencatatkan rekor baru di angka 728 jiwa. Ini menyebabkan secara total pandemi telah merenggut hampir 61.686 jiwa. Secara akumulasi, total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini tidak kurang dari 2.345.000 orang, dengan catatan 1,95 juta dari pasien yang terinfeksi berhasil sembuh. Provinsi DKI Jakarta kembali memimpin penambahan kasus COVID-19 secara harian, di mana terdapat 9.439 kasus baru. Kemudian disusul Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Pemerintah memastikan penanganan COVID-19 di Indonesia terus terkendali, diantaranya melalui bantuan negara asing untuk menangani pandemi COVID-19. Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah menghubungi Singapura hingga China untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Upaya tersebut merupakan salah satu langkah komprehensif yang dilakukan pemerintah guna menekan laju penularan COVID-19 yang terus melonjak. Selain itu, dalam pelaksanaan PPKM Darurat, Luhut mengungkapkan telah menyiapkan indeks mobilitas dengan bantuan Facebook Mobility hingga Google Traffic dan cahaya malam dari NASA yang digunakan untuk menganalisis mobilitas masyarakat selama PPKM Darurat hingga 20 Juli mendatang. Dari hasil pantauan beberapa hari pasca penerapan PPKM Darurat, mobilitas masyarakat turun hingga 26% dan diharapkan semakin terkendali dengan penurunan mobilitas hingga 50% di pekan pertama penerapan PPKM Darurat. Dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Jadi sebenarnya semua secara komprehensif sudah kita lakukan. Nah, kita juga sudah menyiapkan metodologi monitoring PPKM darurat melalui indeks mobilitas dan cahaya malam. Sementara itu, pemerintah menyiapkan rumah sakit darurat COVID-19 di Asrama Haji Pondok Gede. Hal ini ditargetkan rumah sakit ini sudah bisa beroperasi pada Kamis 8 Juli 2021. Presiden Joko Widodo menyebutkan Asrama Haji Pondok Gede akan memiliki 900 tempat tidur untuk perawatan isolasi ditambah 50 intensive care unit atau ICU dan 40 tempat tidur di high care unit atau HCU. Jokowi menambahkan selain Asrama Haji Pondok Gede, pemerintah juga telah menyiapkan lokasi isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak Cilincing dengan 2.273 tempat tidur dan kini telah menyiapkan Rusun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta Selatan sebagai lokasi isolasi pasien COVID-19 dengan kapasitas 3.986 tempat tidur. Pemerintah juga telah menambah kapasitas tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 1.800 unit. Menampung nantinya ini sudah kita siapkan untuk 900 tempat tidur plus 50 ICU dan 40 HCU, sehingga yang sakit terkena COVID nanti bisa dibawa dirawat di Wisma Haji ini. Ini telah dikerjakan oleh Kementerian PU kemarin dan saya tadi sudah perintahkan agar dalam 2 hari ini bisa diselesaikan sehingga nantinya hari Kamis kita harapkan sudah bisa dipakai dan dioperasikan.